Isu mengenai bahasa Melayu masih menarik perhatian banyak orang. Ini gara-gara Malaysia mengusulkan untuk jadi bahasa ASEAN. Realitasnya, keadaan bahasa Melayu di Malaysia amat mengenaskan. Berikut ini video dari Malaysia mengenai hal itu. Video ini akan dikomentari oleh Pak Gendur Sudarsono. Politik ini kan, dia naik turun, pemimpin pun naik turun, pemimpin yang menyokong PSI turun, ya, jatuh PSI. Tapi kalau pemimpin yang menyokong PSI naik balik PSI itu atas dengan nama lain, ya. Dual language policy dan sebagainya. Dual language policy itu PPSMI dengan nama lain saja, sebab dasar mengatakan kita boleh pilih nak gunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Ibu bapa membuat pilihan. Ibu bapa di bandar yang bercakap bahasa Inggeris dan tak pandai cakap bahasa Melayu akan memilih bahasa Inggeris. Ibu bapa di kampung akan memilih bahasa Melayu. Nanti lahir dua, ya, kumpulan masyarakat, orang Melayu terutamanya, yang di kampung mementingkan bahasa Melayu, yang di bandar mementingkan bahasa Inggeris. Terlahirlah, ya, keadaan yang tidak menguntungkanlah kita kalau kita mempunyai itu. Jadi dasar dua bahasa ni pun bukanlah dasar yang baik sebagaimana, ya, kita semua maklum, tapi kerana pucuk pimpinan tak juga, dan kita ni ditentukan oleh pucuk pimpinan. Walaupun kita ada undi, kita masih mengundi orang yang salah yang pegangannya itu. Sebab itu saya selalu mengatakan gunakanlah undi, ya, dengan bijak, ya, supaya dia melaksanakan apa yang kita hendak, bukan apa yang dia hendak. Tapi itu politik lah, ya. Kita balik pada bahasa, ya. Jadi tentang bahasa ini, ya, apabila dasar pendidikan tidak stabil, berubah-ubah, maka kita akan melahirkan, ya, generasi yang tidak tepuh pendidikan tentang bahasanya. Bagaimana komentar Anda terhadap video tadi? Silahkan Pak Gendur. Ya, apa yang digambarkan oleh Profesor Nik Safiah tadi merupakan realitas di Malaysia, ya. Itu memang memprihatinkan. Bahasa Melayu semakin terpinggirkan dan seolah-olah tinggal menjadi bahasa orang kampung. Jadi orang-orang Melayu di kota-kota tampaknya cenderung mengajarkan anaknya berbicara dengan bahasa Inggris. Bahkan mungkin sejak kecil, ya itu. Fenomena di Indonesia sebaliknya. Umumnya bahasa Indonesia digunakan sehari-hari justru di kota-kota besar. Soalnya di sanalah orang-orang dari suku bangsa yang berbeda-beda mereka bertemu dan biasanya pakai bahasa Indonesia supaya komunikasi berjalan lancar. Adapun di kampung-kampung atau di daerah-daerah biasanya orang memakai bahasa daerah. Tapi kalau ada orang asing atau orang dari daerah lain mengajak berbahasa Indonesia, biasanya mereka juga mau dan bisa. Dalam video tadi juga disebutkan adanya kebijakan dwi bahasa. Bagaimana tanggapan Anda? Betul, tampaknya kebijakan mengenai bahasa Melayu di Malaysia itu berubah-ubah. Dan ini pengaruh politik, ya. Di Malaysia bahkan bahasa Melayu pernah dinamakan bahasa Malaysia. Nah, di dunia pendidikan pun kebijakannya juga berubah-ubah. Lama ini muncul anggapan di Malaysia bahwa bahasa Melayu itu sulit dikembangkan menjadi bahasa ilmu dan tampaknya sikap ini warisan dari penjajah Inggris. Makanya pelajaran sains dan matematika menggunakan bahasa Inggris. Kemudian juga di perguruan tinggi bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Inggris. Hal ini berbeda dengan yang terjadi di Indonesia. Bahasa Inggris juga diajarkan di Indonesia, tapi bahasa Indonesia tetap menjadi prioritas dan menjadi bahasa pengantar di kampus-kampus. Mahasiswa di Indonesia pun akan mencari rujukan bahan yang berbahasa Inggris. Itu kalau belum ada bahan kuliah yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Tapi itu tidak masalah karena penulisan skripsi atau tesis tetap menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa di Indonesia bahasa penjajah Belanda tidak besar pengaruhnya? Bahasa Belanda memang kecil pengaruhnya. Itu karena sikap anti penjajah sejak dulu. Jadi hal-hal yang berbau kolonial
dihapus semuanya. Tapi banyak juga kosakata bahasa Belanda yang diserap oleh bahasa Indonesia. Misalnya saja ya, puisi, apotek, sopir, montir, kenek, bis, tas, aspal, dasi, dan seterusnya itu berasal dari bahasa Belanda. Bahkan bahasa daerah pun juga terpengaruh bahasa Belanda. Misalnya bahasa Jawa ya, ada kosakata dari Belanda. Contohnya sepur, pit, potlot, setip, jerigen, sadel. Itu kan pengaruh dari bahasa Belanda. Tampaknya, politik di Malaysia amat berpengaruh terhadap bahasa Melayu. Iya, di Malaysia bahasa Melayu memang selalu menjadi isu politik atau dagangan politik. Apalagi menjelang pilihan raya ya. Soalnya bahasa Melayu merupakan identitas yang penting bagi kaum Melayu. Nah, partai politik yang berbasis pribumi Melayu selalu memainkan isu ini, isu bahasa Melayu. Lain halnya di Indonesia, bahasa Indonesia hanya sekali saja menjadi isu politik, yaitu pada zaman pergerakan bangsa sebelum Indonesia merdeka. Jadi pada saat Sumpah Pemuda saja itu menjadi isu politik gitu. Setelah itu beres urusan dan tidak ada lagi yang meributkan bahasa Indonesia. Tidak ada partai politik yang selama ini mengusung bahasa Indonesia sebagai dagangan politik, tidak ada. Artinya apa? Bahasa Indonesia sudah menempel kuat, melekat erat pada negara Indonesia. Nah, itu yang membedakan dengan Malaysia.